Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sukacita Natal. Salam jumpa bersama dengan saya, Frater Lukman Pandiangan, dalam Inspirasi Mingguan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan dan kita mendapat berkat yang berlimpah. Kita memulai Inspirasi Mingguan dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pada hari Minggu 8 Januari 2023. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kelahiran merupakan salah satu momen berahmat yang dialami bukan hanya oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh orang yang berada di sekitar anak yang baru lahir tersebut. Dalam suasana sukacita dan kegembiraan, keluarga maupun para kerabat, sanak saudara, dan handai taulan akan datang untuk mengunjungi dan memberi salam, baik kepada orang tua dan terutama kepada anak atau bayi yang baru saja lahir ke dunia.
Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau biasa disebut Epifani dan juga perayaan misi sedunia bagi anak-anak. Perayaan Epifani biasa dikenal sebagai sebuah penyingkapan atau penampakan. Nah, Yesus menampakkan dirinya kepada umat manusia melalui sebuah tanda, yakni sebuah bintang yang akan menghantar orang-orang Majus atau biasa kita kenal 3 sarjana dari timur untuk datang dan menemui Yesus. Nah, selain itu juga melalui perayaan Hari Anak Misioner, komunitas kaum beriman ingin mengungkapkan penghormatan yang besar kepada kaum anak-anak. Penginjil Matius dalam bacaan Injil yang telah kita dengar tadi mengisahkan kunjungan 3 raja dari timur yang datang untuk menyembah Yesus. Tradisi gereja kita menyebutkan ketiga orang tersebut dengan nama Kaspior, Melkior, dan Baltasar. Mereka datang membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, mengapa kira-kira ketiga raja tersebut membawa 3 jenis persembahan yang berbeda? Emas merupakan persembahan yang biasa diberikan kepada seorang raja. Persembahan emas ingin mengungkapkan iman bahwa Yesus adalah raja yang telah lahir ke dunia. Ia adalah raja dari segala raja yang akan memerintah manusia dengan kasih. Kemudian, kemenyan merupakan salah satu benda yang biasa dipakai oleh seorang imam dalam perayaan liturgi ataupun dalam sebuah peribadatan yang digunakan untuk mendupai altar ataupun persembahan-persembahan. Yesus adalah imam agung Allah yang menghantar manusia pada rahmat Allah itu sendiri. Nah, persembahan terakhir ialah mur, yang merupakan barang yang biasa dipakai dalam upacara penguburan bagi seseorang yang telah meninggal. Mur biasa dipakai untuk membalsem atau menghangatkan tubuh orang yang telah mati. Nah, Yesus yang telah lahir, telah datang ke dunia, ia hidup dan wafat untuk menyerahkan dirinya bagi penebusan dosa-dosa manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil ataupun dari kisah 3 sarjana dari timur. Nah, pertama, para sarjana tidak tinggal dalam euforia ataupun perasaan semu, tetapi mereka merealisasikan atau menyatakan iman dan harapan mereka. Orang Majus mengajukan pertanyaan yang berbunyi demikian. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Pertanyaan ini merupakan sebuah pencarian dasar manusia terhadap Tuhan. Orang Majus sekaligus juga menjadi gambaran kerinduan umat manusia untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Kerinduan tersebut tidak hanya tinggal sebatas sebuah perasaan, tetapi mereka berusaha dengan segala daya upaya membuat suatu gerakan agar mereka dapat bertemu dengan Yesus. Mereka peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah yang dalam bacaan Injil tadi disimbolkan dengan kehadiran sebuah bintang yang berkilau di langit. Setelah melihat dan memahami tanda tersebut, mereka pergi untuk menemukan bayi Yesus. Lalu yang kedua, para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri, tetapi membimbing dan menyertai umat yang tulus hati untuk mencarinya. Dalam kisah sarjana dari timur, disebutkan beberapa bantuan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang pertama, bintang yang berada di langit membimbing mereka untuk sampai kepada bayi Yesus. Lalu yang kedua,
dalam perjalanan pulang, mereka diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, tetapi pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Kisah-kisah kecil ini sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kita selalu disertai atau dibimbing Allah dalam usaha mencari yang ilahi. Semoga melalui teladan para Majus, kita dapat memaknai Natal sebagai peristiwa sukacita iman. Semangat hidup para Majus juga menjadi ajakan bagi kita untuk rela memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Kita semua diundang untuk datang ke hadirat Allah yang lahir dalam diri Yesus sebagai manusia untuk memujinya dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami untuk selalu berusaha mencari Engkau dalam diri Putramu Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah kami sebagai manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.